cara inilah yang kalian nonton hari ini yang paling bisa menghasilkan tekstur donat mulus, bulat rapi, dan mengembang dengan bagus. Hai guys, ketemu lagi sama aku Tashi. Welcome to my channel. Buat kalian yang suka masak atau yang baru belajar masak atau yang cuma suka lihat makanan aja, channel ini cocok banget buat kalian. Finally kita ketemu lagi di episode donat. Jadi kalian akan menemui banyak episode donat. Ini yang hari ini aku akan upload adalah donat tepung. Jadi waktu itu aku udah pernah upload donat kentang, ada yang sini. Ada lagi donat yang tanpa ulen, yang ini. Jadi beda-beda resepnya ya. Dan nanti kalau misalnya ke depannya kalian ngeliat aku ngupload resep donat lagi, itu juga beda sama resep yang sekarang. Nah, sebelumnya ada beberapa tips and trick yang akan aku kasih seperti biasa agar kalian tidak gagal gitu ya. Nah, untuk bikin donat ini ada dua pilihan tepung ya. Bisa pakai tepung protein tinggi dan tepung protein sedang. Ada beberapa resep yang benar-benar hanya menggunakan tepung protein sedang. Hasilnya gimana? Bagus, dan dia pasti lebih lembut ya. Karena kalau pakai protein sedang itu hasil adonan jadi lebih lembut. Cuman biasanya tidak bisa terlalu mengembang banget. Jadi kalian mesti tahu mengembang atau tidak mengembang suatu adonan tuh nggak mesti karena ragi doang, tapi tepung tuh juga sangat mempengaruhi tekstur dan ngembang atau tidaknya suatu adonan. Nah, sedangkan kalau pakai tepung protein tinggi, itu pasti adonan-donatnya jadi jauh lebih ngembang tinggi dan kempes gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya kalian pengen hasil tekstur donatnya tuh yang stabil, maksudnya jangan yang sampai cepet kempes gitu, itu harus ada protein sedang di dalamnya. Kalau yang pakai protein tinggi itu memang jadi gede banget nanti kalau digoreng, dan white ringnya tuh jadi lebih lebar. Cuman ya kekurangannya itu dia tuh lebih cepet kayak ces gitu kempesnya. Paling kalau tipsnya kalau mau pakai full protein tinggi, kalian bisa campurin sedikit cornstarch atau maizena. Nah, di sini aku pakai resepnya dicampur ya, protein tinggi dengan protein sedang. Untuk ragi juga pakai ragi instan, jangan pakai ragi yang kering, itu ngaruh banget. Dan kalau menurut aku untuk bikin donat, kan kalian suka ngerasa gini, kenapa ya donat yang dijual tuh mulus-mulus banget gitu. Yang nggak bikin mulus tuh apa sih? Yang nggak bikin mulus itu sebenarnya ragi yang terlalu cepat aktif. Jadi kalau bikin donat, usahakan raginya nggak usah dites hangat dulu kalau menurut aku. Terus tips yang ketiga adalah pada saat mencetak adonan. Kalau kita pakai cara yang kita diemin dulu, jadi setelah udah selesai adonan, udah kalis terus kita diemin dulu 1 jam baru kita bentuk, itu biasanya bentuknya tuh akan susah banget untuk bulat rapi dan untuk ngurangin udaranya tuh jadi susah. Jadi pas lagi kita goreng itu udah banyak banget bercak-bercak udara di atas adonannya, jadi susah untuk mulus. Cara inilah yang kalian nonton hari ini yang paling bisa menghasilkan tekstur donat mulus, bulat rapi, dan mengembang dengan bagus. Oke. Terus terakhir adalah penggorengan. Ini kalian bisa pakai dua macam, satu minyak padat, yang satu minyak goreng biasa. Apa sih bedanya? Nah, minyak padat tuh sebenarnya kalau buat tekstur dan lain-lain tuh sebenarnya sama aja sama minyak biasa. Cuman dia itu tidak menyerap ke dalam adonan donat. Jadi nanti dia tuh akan mengering gitu loh. Dia akan berada di atas permukaan donat. Dia nggak akan menyerap minyak. Jadi pastinya lebih enak. Menurut aku paling pas itu adalah campuran dari minyak biasa dan minyak padat. Itu aja tips untuk awal kita mulai. Kita bikin adonannya. Ini pertama aku pakai tepung protein tinggi dulu. Boleh pakai merek apa aja, cuman ini aku kasih sedikit ya. Kalau misalnya pakai tepung komachi, itu dia tepung protein tinggi Jepang. Dia tuh lebih bagus dibanding tepung biasa. Tapi kalau misalnya pakai tepung biasa pun juga sama bagusnya. Tepung protein tinggi. Lalu kita masukin tepung terigu protein sedangnya. Lalu masukkan 10 gram susu bubuk biar rasanya tuh lebih legit gitu guys. Lalu 40 gram gula pasir. Sebenarnya bisa banget kalau kalian nggak terlalu yang adonannya pengen manis banget, di 30 gram aja. Cuman aku tuh lebih suka adonan yang lebih ada manis-manisnya gitu, jadi aku masukin 40 gram. Lalu masukin 4 gram ragi. Aku di sini pakai ragi instan ya, Fermipan mereknya. Kalian boleh pakai ragi merek lain kalau kalian nggak mau pakai ini. Sekarang kita masukin 1 butir kuning telur. Kita cuma butuh 1 telur aja untuk resep ini, jadi hemat ya.
Baru kita masukin lagi air, sisa susu dan airnya. Nah ini kalian boleh banget pakai tangan ya guys. Cuman aku lebih suka pakai spatula aja karena abis ini aku akan pakai hand mixer. Ini hanya dari aku aja ya guys. Aku udah beberapa kali mencoba. Menurut aku pakai hand mixer itu lebih cepat kalis dan lebih bisa kita atur gitu dibanding menggunakan standing mixer sebenarnya. Kita di sini pakai 40 gram butter, cuman kita yang awal kita masukin cuma 30 gram dulu. Nanti setelah 10 menit kita mixer baru kita masukin 10 gramnya, oke? Ini 30 gram kita masukin. Nah, teknik biar adonannya cepat kalis, nanti kalian pada saat lagi mixer, kalian tarik ke atas gitu. Medium speed. Guys, jadi nanti kan adonannya muter, terus kalian agak giniin mixernya. Tuh, tarik, masukin, tarik, 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 kayak gitu guys. Nggak usah terlalu sering, tapi sewaktu-waktu gituin aja, biar dia cepet kalis. Ini di menit kelima guys, tuh adonannya udah mulai kelihatan nyatu dan lentur ya. Tuh, nggak terlalu pecah. Nah, ini udah 10 menit. Guys, terus kita tambahin 10 gram sisa butter atau sisa mentega yang tadi kita pakai. Jadi total 40 gram. Dan jangan lupa kasih setengah sendok teh garam. Nah, terus kita mixer lagi 5 menit. Habis itu selesai. Udah, ini udah 15 menit. Nah, ini pastiin sampai udah kalis tuh ya, translucent dan tidak sobek kayak gini, baru berarti adonannya sudah bisa dibulatkan. Sekarang tangan kita kasih minyak dikit biar nggak lengket ya guys. Diulenin di tangan gini. Nah, ini jangan diapa-apain adonannya guys. Dibulatkan gini, diemin 5 menit dan harus ditutup. Nah, adonan yang udah kita diamin 5 menit tadi habis di mixer, ditutup ya, pastiin selalu ditutup karena kalau nggak cepet kering nanti jadi nggak enak. Udah. Sekarang kita mau gramin 50 gram. Kalau kalian nggak mau terlalu besar, boleh banget 30 gram. Dan langsung mau kita buletin. Baru kita mau roll adonannya. Bener-bener di roll yang semulus mungkin. Nggak usah takut-takut. Kalau misalnya kalian udah biasa ngeroll di meja, roll lah di meja kayak gini atau di alas. Ditekan, agak ditekan. Pokoknya semulus mungkin guys. Nih, nanti ujungnya kalau mau ada yang dicapit biar nggak ada yang bolong-bolong. Kayak gitu. Terus kita taruh di wadah. Dan kalau bisa wadahnya selalu tertutup agar tidak kering. Kita buletin sampai semuanya selesai. Nah, ini yang udah kita diamkan 20 menit. Tuh, udah ngembang. Sekarang tinggal step terakhir sebelum digoreng, kita akan ambil dulu ini. Tuh, dia bener-bener lembut banget ya. Sangat fragile, jadi biar nggak lengket siapin tepung. Nah, ini kita balurin di tepung gitu guys. Kayak gitu. Atas bawah. Kayak gitu. Nah, di sini saatnya kalau kalian mau ngerapihin masih bisa. Mau dirapihin dikit, dibuletin, tapi dia bener-bener fragile banget. Jadi kalian harus pelan-pelan banget. Ini bener-bener akan empuk banget, donatnya kelihatan. Nah, kita taruh di kertas roti. Kalau udah kayak gini baru kalian pipihkan. Kalian boleh banget mipihin pakai apa aja, pakai tangan gini boleh. Aku di sini pakai tutup toples karena kebetulan tutup toples aku juga bulat, jadi aku tekan kayak gini. Tuh. Udah, kita lanjutkan sampai semuanya adonannya udah kita gepengin dan didiamkan 1 jam. Ini juga harus selalu ditutup ya. Nah, sekarang kita mau bikin buttercream atau buat topping di atasnya. Kita mau bikin buttercream rasa mocha. Di sini kita pakai 100 gram butter unsalted,
Terus kita campurkan dengan gula. Nah ini krimnya udah jadi kayak gini teksturnya, kita taruh kulkas dulu aja sampai nanti buat diisi jadi topping. Nah ini udah campuran dari minyak goreng biasa dengan minyak padat, tapi kalau nggak mau pakai minyak goreng biasa juga nggak apa-apa banget guys. Kalau punya termometer kayak gini, kalian bisa cek suhunya biar sampai di 160 sampai 170, berarti sudah bisa dimasukkan donatnya ya. Nah posisi ada donat yang di atas itu digoreng ke bagian bawah ya, jadi kita balik begini naruhnya. Kayak gitu guys, biar nanti whitening-nya lebih jelas hasilnya. Kayak gitu, cantik ya. Dan bermanfaat resep aku untuk semua orang. Nah tips dan triknya diikutin ya guys, karena aku juga tidak sembarangan ngasih tips and trick, karena aku udah melewati trial dan error gitu ya. Ini tadi ada beberapa nih, kalian bisa lihat cantik banget hasilnya, whitening-nya juga kelihatan nyata dan ini bener-bener kempes banget. Dan tipsnya adalah setelah digoreng kalian harus tirisin, kalau bisa ditatakan yang buat mirisin minyak, dan habis itu kasih tisu juga, karena kalau nanti minyaknya nggak meresap ke bawah atau meresap ke dalam adonan donatnya, nanti jadi lebih kempes, jadi tipis gitu ya. Yeay, jangan lupa dicoba, jangan lupa tag dan mention aku ya yang udah sempet bikin donat ala aku dengan topping meses mocha, ataupun bisa pakai gula halus doang juga enak. Thank you for watching, don't forget to subscribe to this channel biar aku semangat terus ngasih resep-resep yang bagus untuk ide berjualan kalian atau ide makan di rumah. Thank you for watching, I'll see you and you on my next one, bye bye.